Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Perdana dari STIMIK Dharma Wacana Metro, program studi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk syarat pesertaan sertifikasi dosen tahun 2024 untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah basis data. Basis data pada program studi Teknik Informatika diberikan kepada mahasiswa untuk semester 2 dan berbobot 3 SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep basis data, jenis-jenis pemodelan basis data, dan bagaimana merancang basis data yang baik dan perkembangan basis data. Dalam kuliah, contoh-contoh nyata akan diberikan dalam sepanjang mata kuliah basis data ini. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah basis data ada 3. Yang pertama, menguasai konsep secara teoritis di bidang teknologi dan informatika. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu merancang dan mengelola basis data yang efisien dan terstruktur menggunakan structure query language untuk memanipulasi dan query data, serta melakukan backup pemulihan data dan memastikan keamanan basis data. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar dan teori basis data, termasuk model data, skema basis data, arsitektur sistem basis data, dan teori normalisasi untuk mendesain basis data yang efisien dan konsisten. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang basis data yang efisien dan terstruktur menggunakan teknik normalisasi dan denormalisasi sesuai dengan kebutuhan sistem serta mengimplementasikannya dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan structure query language atau SQL untuk membuat, merubah, menghapus, dan melakukan query data dari basis data, serta melakukan backup dan pemulihan data secara efektif untuk menjaga integritas dan ketersediaan data. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mahasiswa dapat mengelola proyek basis data secara mandiri mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan sistem, serta mengembangkan dokumentasi yang rapi dan terstruktur. Mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah keamanan basis data termasuk otorisasi pengguna, enkripsi data, dan audit akses untuk memastikan keamanan dan privasi informasi di dalam basis data. Pada mata kuliah basis data ini, ada 3 referensi yang saya gunakan. Yang pertama, database system concept. Yang kedua, fundamental of database system. Yang ketiga, database system, the complete book. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah basis data ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dengan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, praktikum, dan juga responsi. Lama pembelajaran yang akan kita lakukan dalam mata kuliah basis data ini akan kita lakukan sepanjang 16 minggu. 7 minggu itu sebelum UTS, 1 minggu dilakukan untuk UTS, 7 minggu mata kuliah dilakukan sebelum UAS, dan 1 minggu untuk UAS. Pada mata kuliah basis data, penilaian yang dilakukan itu dengan bobot 35% untuk tugas, 15% untuk diskusi kelompok, 10% untuk kuis, 20% untuk ujian tengah semester, dan 20% untuk ujian akhir semester. Nah, demikian penjelasan untuk mata kuliah basis data di program studi Teknik Informatika STIMIK Dharma Wacana Metro. Setelah video ini akan ada
cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah basis data di dalam kelas. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kalian? Oke. Sekarang kalian sudah masuk ke semester kedua ya, semester kedua, dan ini kita ada di mata kuliah basis data. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan menyampaikan kontrak kuliah untuk di mata kuliah basis data. Ini ada beberapa capaian mata kuliah nanti yang akan kalian capai selama menempuh mata kuliah basis data. Jadi di sini ada 5. Yang pertama itu memahami konsep dasar, lalu merancang basis data, mampu menggunakan SQL, mengelola proyek, dan menerapkan langkah-langkah keamanan basis data. Lalu dari CPMK tadi, capaian mata kuliah tadi, ini akan diturunkan menjadi 6 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sub capaian pertama, kalian akan memahami konsep basis data dari teori model data, skema, dan arsitektur sistem basis data. Nah, dan lain-lain, ini ada 6 sub capaian mata kuliah, dan diharapkan nanti setelah kalian menyelesaikan mata kuliah basis data ini, kalian bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan yang ada di depan ini. Lalu untuk peraturan di mata kuliah ini, kehadiran saya harapkan kalian mencapai 75%. Jadi 75% kehadiran itu untuk syarat mengikuti UAS. Lalu tugas, semua tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Jika ada yang terlambat, maka nilainya akan dikurangi. Lalu keterlibatan mahasiswa, saya harapkan kalian bisa aktif dalam perkuliahan nanti di dalam selama 1 semester ke depan. Perkuliahan itu tidak hanya saya yang memberikan materi, tapi kalian nanti ada juga diskusi kelompok, ada juga presentasi, dan ada juga tanya jawab yang akan kita lakukan. Lalu di ujian, UTS dan UAS akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke ya, bisa dipahami ya. Lalu untuk penilaian, tugas saya berikan bobotnya 35%, lalu diskusi kelompok 15%, kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Oke. Jadi usahakan kalian memenuhi tugas, karena ini tugasnya cukup besar poinnya, dan yang lain-lainnya itu juga diusahakan diikuti. Oke, di pertemuan hari ini, di pertemuan pertama, di mata kuliah basis data, kita akan mempelajari dulu konsepnya. Jadi, setiap materi itu pasti ada dasarnya. Kita di basis data juga ada konsepnya. Nah, di konsep basis data ini, di mata kuliah ini, kita ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian tentang basis data. Yang kedua, kalian memahami komponen basis data itu apa aja. Lalu mengerti peran dan manfaat data dalam organisasi dan juga penerapan basis data dalam kehidupan nyata. Oke. Kalian sebelumnya sudah masuk di semester 1 pernah mengikuti mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Berarti di sana seharusnya sudah dijelaskan apa itu data. Ada yang bisa jelaskan data nggak? Nah, silakan. Data itu fakta mentah yang belum diproses atau diinterpretasikan. Data mentah yang belum diproses. Lalu bedanya dengan informasi apa? Kalau data tadi kan fakta mentah yang belum diproses, kalau informasi itu hasil pengolahan data yang diberikan makna. Iya, jadi data dan informasi itu sebenarnya berbeda, tidak sama. Data itu fakta mentah, lalu informasi merupakan pengolahan dari data. Kalau kita lihat dari kata basis data itu ada 2 kata, basis dan data. Basis itu bisa diterjemahkan sebagai tempat atau wadah. Sedangkan data tadi, yang tadi teman kalian sudah sebutkan, itu adalah fakta mentah.
Itu bisa kita dapatkan dari bisa dari dokumen-dokumen ataupun dari hasil pengamatan. Nah, itu jadi basis data merupakan wadah untuk data. Tapi ada beberapa pengertian yang ini saya ambil dari buku Database System Concept. Pengarangnya Abraham dan Henry. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi data yang saling berhubungan yang disimpan bersama tanpa redundansi yang tidak perlu, sehingga dapat diakses dan dikelola secara efisien. Kalau kita lihat dari pengertian di depan, kita ada kata berhubungan, redundansi, dan efisien, diakses secara efisien. Oke. Kita contohkan misal di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan ada buku-buku ya, ada banyak buku. Nah, dari buku-buku itu berarti buku-buku itu punya informasi tentang bukunya. Buku-buku itu punya data, informasi terkait tentang buku. Ada nama, judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit ya. Nah, lalu buku-buku tadi itu diletakkan di dalam rak, disusun rapi di dalam rak-rak. Oke. Lalu dalam pencarian buku biasanya perpustakaan itu membuat sebuah katalog. Katalog berisikan daftar buku. Benar ya? Ada katalog berisikan daftar buku, jadi pengunjung ketika mau cari buku bisa melihat katalog. Katalog yang isinya data-data buku tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di katalog itu di sana juga memberikan tempat atau keterangan tentang di mana buku itu diletakkan, di rak mana buku itu diletakkan. Nah, jadi data-data ini saling berhubungan. Dari ketika kita tahu tempatnya, kita bisa mencari buku itu ada di mana. Oke. Lalu di dalam basis data itu punya konsep yang terstruktur. Basis data yang terstruktur biasanya di basis data itu data-data itu akan kita simpan ke dalam sebuah tabel. Tabel-tabel itu sama seperti rak di dalam perpustakaan. Tabel-tabel itu seperti rak di dalam perpustakaan, tempat untuk menyimpan buku-buku tadi. Kalau di basis data, tabel-tabel tadi kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, tabel itu ada row dan kolom. Ada row dan kolom, contohnya seperti ini. Ada baris, ada kolom. Kolom itu digunakan, kolom itu kategori informasi dari datanya. Jadi kalau buku, kategori informasinya contohnya seperti judul bukunya, pengarang, lalu ada tahun terbitnya. Lalu kalau di baris, itu informasi spesifik terkait bukunya. Kalau contoh di perpustakaan tadi, kita baris itu informasi spesifiknya. Misalnya, buku basis data, pengarangnya Pak Budi Sitomo. Tahun terbitnya misalnya 2023. Nah, itu informasi spesifik. Jadi data-data itu nanti akan kita letakkan di dalam kolom. Oke. Di basis data juga, itu basis data itu kita gunakan agar efisien. Jadi kalau di depan kan ada yang efisien ya, ada key efisien. Jadi dalam key efisien itu maksudnya kita dapat mengubah atau menyimpan atau mengelola data itu secara cepat. Jadi ketika kita menyimpan data, kita mau cari data-data tersebut bisa kita dapatkan secara cepat. Ataupun perubahan-perubahan data itu bisa kita lakukan secara langsung dan data yang kita dapatkan itu up to date, langsung berubah datanya. Lalu di basis data ada beberapa komponen. Kita bisa lihat di depan ada 4 komponen dasar dari basis data. Yang pertama itu data, lalu hardware, software, dan user. Data ya seperti tadi contohnya, misalnya data buku ya. Nah, data-data ini
bisa berupa data-data organisasi dari institusi pun ataupun organisasi lainnya. Itu bisa kita masukkan ke basis data. Lalu ada hardware. Hardware di sini kita gunakan itu perangkat keras, misalnya komputer atau server. Itu ada juga hard drive dan juga jaringan. Jadi hardware ini yang menyokong nanti untuk berjalannya basis data. Tanpa hardware basis data itu tidak bisa dijalankan. Lalu ada juga software. Nah, di sini software ada dua jenis. Yang pertama database management system atau kita sebut dengan DBMS. DBMS ini digunakan untuk pengelolaan basis data. Pengelolaan basis data bisa juga kita lakukan untuk memberikan akses atau juga keamanan basis data kita bisa lakukan di DBMS. Lalu ada juga program atau aplikasi. Kalian tahu ya aplikasi ya, sering pakai ya. Misalnya kalau yang ada di kampus kita itu ada Siakat, itu salah satu aplikasi yang terhubung dengan basis data. Oke, jadi data-data kalian itu sebenarnya ada di database, tapi interface-nya yang kalian berhubungan itu adalah aplikasinya. Lalu ada user. User di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, database administrator atau DBA, ada programmer dan pemakai akhir atau end user. Database administrator ini yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap basis data, yang memberikan akses terhadap user-user, ataupun melakukan pengamanan terhadap basis data, itu yang melakukan adalah database administrator. Lalu ada programmer. Programmer ini orang yang membuat aplikasi atau ngoding lah ya. Nah, jadi di dalam si programmer ini nanti akan membuat query yang nanti akan disisipkan ke dalam aplikasi. Nah, misalnya di aplikasi Siakat kalian itu yang kalian gunakan. Di aplikasi itu ada query-query yang dibuat oleh programmer, disisipkan oleh programmer agar kita bisa mengakses basis data. Lalu juga ada end user atau pemakai akhir. Contohnya kalian. Kalian ini adalah end user atau pemakai akhir di basis data. Contoh lainnya end user dari e-commerce. Banyak ya, kalian juga pakai e-commerce ya. Tokopedia, Shopee, ya kalian juga salah satu sebagai end usernya. Jadi end user ini berinteraksinya dengan aplikasi atau program, tidak langsung berinteraksi kepada database. Jadi kalau kalian bisa lihat di bawah ini ada gambar yang membuat keterhubungan antara komponen-komponen tadi, ada pengguna, sistem basis datanya, lalu ada perangkat kerasnya. Lalu kita juga akan mempelajari tentang peran basis data dalam organisasi. Apa sih manfaatnya basis data dalam organisasi? Basis data itu bisa menyediakan informasi yang akurat dan up to date. Misalnya, sini saya akan kasih contoh di perusahaan retail ya. Perusahaan retail itu ketika ada barang masuk, datanya dimasukkan ke database, kita bisa lihat secara langsung data apa yang bertambah. Barang apa yang bertambah, jumlahnya berapa, itu kita bisa lihat dari basis data. Lalu di basis data juga mendukung untuk pengambilan keputusan. Misalnya, kita dari basis data, dari database, itu kita melihat traffic transaksi terhadap suatu barang, jadi ada peningkatan penjualan suatu barang. Nah, dari data tadi yang ada di peningkatan tadi, itu kita pimpinan atau pengelola perusahaan itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Jadi ketika dia bisa melihat ada peningkatan penjualan, jadi mereka bisa mengambil keputusan untuk menambahkan stok terhadap barang yang stoknya berkurang atau banyak peminatnya. Lalu juga dalam organisasi basis data sendiri bisa meningkatkan efisiensi dalam operasional. Nah, bayangkan misalnya gini. Dalam pencatatan keluar masuk barang itu kita lakukan secara manual di kertas.
Ada barang masuk, ada barang keluar, itu kita catat di dalam kertas. Misalnya kalau di perusahaan besar kayak Alfamart atau Indomart gitu ya, banyak cabangnya. Kalau kita mau melihat jumlah barang yang terjual, bagaimana caranya? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menghitung misalnya barang A terjual? Dari kalau kita taruh di kertas tadi ya. Nah, dengan menggunakan basis data, itu kita bisa tarik secara langsung. Kita tarik, kita mendapatkan informasi tentang barang terjual tadi. Jadi waktu yang digunakan itu tidak banyak. Jadi bisa lebih cepat. Dan efisiensi ini tidak hanya di waktu, tapi juga resource sumber daya yang digunakan, SDM yang digunakan itu bisa lebih sedikit daripada kita menggunakan tradisional menggunakan kertas. Lalu manfaat basis data, dengan menggunakan basis data, penyimpanan data itu yang kita gunakan itu akan menjadi terstruktur. Data-data tadi diorganisasikan secara terstruktur sehingga ketika kita akan mencari data-data, itu kita bisa mendapatkan data tersebut secara cepat dan efisien. Itu nomor 1 dan nomor 2 ini saling berkaitan. Misalnya lagi contoh, kalau kalian punya nomor kontak teman atau kerabat kalian gitu ya, kalian catat di dalam satu kertas. Ya kalau kontaknya cuma 10-20 orang, bisa lah kita lakukan secara cepat pencariannya. Misalnya kalian punya ratusan sampai ribuan kontak gitu. Untuk mencari nama, misalnya satu nama, misalnya nama Arneta gitu ya, kita cari. Dari ribuan data tadi yang ada di kertas, berapa lama yang akan kita butuhkan waktunya? Kalau kita gunakan database, kita bisa mendapatkan data-data kontak tadi secara cepat, walaupun data-data yang kita simpan itu banyak. Oke, lalu manfaat lainnya itu ada di keamanan data. Di keamanan data, database yang kita gunakan itu kita bisa berikan, kita tentukan aksesnya kepada siapa aja. Kita berikan hak akses kepada siapa aja. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ke basis data kita, tapi kita juga bisa menentukan siapa saja yang berhak mengakses ke database kita. Dan di database juga, di basis data, kita bisa melakukan mendapatkan informasi terkait perubahan basis data yang kita punya. Jadi ketika ada satu orang merubah data di basis data kita punya lognya, kita punya daftar transaksinya, apa sih yang dia rubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan dirubahnya. Itu salah satu fungsi dari keamanan basis data. Oke, saya akan berikan pertanyaan untuk diskusi. Jadi setelah materi yang saya berikan tadi, ini ada 2 pertanyaan diskusi. Saya minta kalian bentuk kelompok, misalnya 5 orang nggak apa-apa, 2 kelompok, 5 orang. Kalian diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan di depan, bagaimana basis data digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa contoh aplikasi basis data di dalam industri. Oke, 5 menit cukup ya? Oke. Menyimpan data pengguna dan barang, terus ketika melakukan transaksi. Contohnya dari aplikasi e-commerce, Pak. Karena di aplikasi e-commerce ini kan kayak e-commerce ini kan makin di kehidupan ini kan semakin kayak sering dipakai sama kehidupan kita juga. Jadi lebih gimana ya, kayak ketika kita mau melakukan transaksi itu lebih efisien dan kayak lebih cepat gitu aja sih, Pak. Kalau Lebih cepat dalam mencari database dari user, barang-barangnya ya. Iya, dari user dan barang-barangnya. Ya, kalau nggak ada database, kita mau cari satu-satu kan nggak mungkin. Iya. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok satu lagi, kira-kira apa nih hasil dari diskusinya? Contohnya aplikasi Siakat kampus ya. Ya, oke. Siakat di STIMIK ya. Ya. Gimana? Karena mahasiswa kan dapat kayak memilih
apa sih mata kuliah dan ntar tahu dosennya siapa dan jadwal kapan aja. Oke, jadi data-data terkait dosen, mata kuliah, terus jadwal itu sudah ada di Siakat semua ya. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri kuliah kita, saya ada 2 pertanyaan. Yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Pertanyaan pertama, apa komponen dari sistem basis data? Komponen dari basis data. Ya, silakan. Komponennya itu ada data, terus data management system, software yang digunakan untuk mengolah basis data, hardware, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, terus habis itu ada user sendiri. User, oke. Oke, pertanyaan kedua, apa peran basis data dalam sebuah organisasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ada 3. Yang pertama menyediakan informasi yang akurat dan up to date. Yang kedua pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi operasional. Oke, siap. Berarti kalian udah paham ya untuk konsep dasar dari basis data. Oke, untuk pertemuan berikutnya itu yang akan kita bahas adalah tentang model data. Jadi bagaimana kita memodelkan sebuah data secara hierarki, secara objektif, itu akan kita pelajari di minggu depan. Oke. Kalau ini materi saya sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan hari ini itu bisa menjadi ilmu yang kalian gunakan dalam kehidupan kalian nanti setelah kalian lulus, ataupun kalian misalnya ada pekerjaan di depan atau di sampingan di luar. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk ilmu kalian. Oke. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Selamat sore. Demikian cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah basis data yang dilakukan di dalam kelas. Semoga cuplikan tadi bisa digunakan untuk bahan penilaian untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih.